Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Adli Ansori. Ulun berasal daripada Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut. Pada video ini ulun hendak membacakan tafsir Jalalain surah Luqman ayat 12 sampai ayat 13. Sebelum ulun memulai membacakan surah Luqman ayat 12 sampai ayat 13 ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada musannif kitab ini atau penyusun kitab ini, yakni Syekh Jalaluddin Asyuyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata, dan bujuran telah kami berikan lawan Luqman Hakim berupa hikmah. Kalimat qad masuk ke PL madi berpahaman litahqiq atau bujuran, sungguh-sungguh. Lawan siapa kami berikan? Lawan Luqman Hakim berupa hikmah. Siapa Luqman Hakim? Luqman ini adalah nama sin adalah Luqman bin Pagur bin Nakhur bin Tarah. Di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ulama berlainan pendapat dalam menentukan Luqman ini apakah seorang nabi atau orang yang solih. Jumhur ulama mengatakan bahwa beliau ini hanya orang yang solih tanpa ada gelar nabi yang diberikan kepada beliau. Tetapi ada beberapa riwayat, di antaranya riwayat daripada Ikrimah yang memadahkan bahwa beliau ini adalah nabi. Di dalam Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa perawakan beliau ini adalah orang yang berkulit hitam dari negeri Habasyah, yang memiliki bibir yang tebal dan kulit yang hirang dan memiliki kaki yang lebar. Beliau ini adalah seorang qadi, qadi pada Bani Israel, zaman Nabi Daud. Ada yang memadahkan Sidin ini seorang budak yang bekerja sebagai tukang kayu. Ada yang memadahkan lagi bahwa Sidin ini mengembala domba. Tetapi beliau ini memiliki akhlak yang sangat mulia, sehingga beliau ini diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nama Sidin, ngaran Sidin dimuliakan dengan diabadikan nama Sidin di dalam salah satu surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Beliau diberi hikmah. Di sini dijelaskan minha al-ilmu wa diyanatu wa isabatu fil qawli. Setengah daripada hikmah itu yaitu berupa ilmu dan agama dan kebagusan dalam Sidin bepander, ketepatan dalam Sidin bepander, yakni kalam hikmah Sidin. Di dalam Sawi Hasyiah daripada Jalalain ini dijelaskan bahwa hikmah itu ada 3. Yang pertama, orang yang memiliki ilmu lalu mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang memiliki ma'rifah dan memiliki sifat amanah. Yang ketiga, orang yang memiliki nurun fil qalbi atau cahaya di dalam hati. Dalam artian bahwa orang yang memiliki hikmah ini bisa memberi petunjuk, nasihat atau nasihat lawan orang lain. Sebagaimana yang ada pada Luqman Hakim ini. Wa hikamuhu katsiratun ma'tsuratun.
hikmah yang beliau yang terucap daripada Luqman ini sangat banyak. Sampai-sampai disebutkan di dalam hasyiah Sawi, hasyiah daripada Jalain ini, bahwa hikmah beliau ini mencapai 12.000 hikmah, dan hikmah itu diriwayatkan secara turun-temurun atau ma'thurah. Kana yufti qabla bi'atsati Daud, adalah beliau seorang mufti pada zaman Nabi Daud yang memberikan fatwa lawan orang lain sebelum diutusnya Nabi Daud. Ada yang memadahkan Sidin ini hidup selama 1000 tahun. Beliau hidup sebelum Nabi Daud diutus menjadi nabi, sampai beliau wa adraka bi'atsatahu wa akhadha anhu ilma wa tarakal futya, sampai beliau menemui lawan Nabi Daud diutus. Beliau pun mengambil ilmu, belajar lawan Nabi Daud, dan beliau pun meninggalkan menjadi mufti dan ampih memberikan fatwa lawan orang lain karena sudah digantikan oleh Nabi Daud. Waqala fi dzalika, beliau pun berpandai sehubungan dengan yang demikian itu, ala aktabi idza kupitu, apakah aku kada cukup apabila aku sudah dicukupkan. Artinya beliau di sini sudah merasa cukup dengan diangkatnya Nabi Daud sebagai nabi dan rasul, sehingga beliau merasa bahwa Luqman ini kada perlu lagi memberikan fatwa lawan orang karena sudah diambil alih oleh Nabi Daud. Wa qila lahu, beliau pernah ditakuni orang, ayyunasin syarru, manusia mana yang jahat benar? Beliau pun menjawab, qala alladzi la yubali in ra'ahun nasu musian, yakni orang yang kada peduli jika melihatnya oleh manusia hal keadaan ia berbuat jahat. Jadi menurut Luqman Hakim, orang yang paling jahat itu ialah orang yang kada tahu sopan, orang yang kada tahu malu. Orang yang walaupun dilihati orang banyak inya berbuat jahat, inya kada peduli, inya tetap berbuat jahat. Nah, itu menurut Luqman Hakim adalah orang yang paling jahat. An ay wa qulna lahu anishkur lillah, dan kami katakan kepada Luqman bahwa bersyukurlah lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat an di sini dijelaskan bahwa an itu huruf tafsir. Huruf tafsir itu ialah huruf yang menjelaskan jumlah sebelum an, yakni kalimat walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sungguh bujuran telah kami berikan lawan Luqman Hakim itu berupa hikmah. Lalu apa yang harus dilakukan Luqman Hakim? Anishkur lillah, bahwa bersyukurlah engkau lawan Allah Subhanahu wa taala. Alama a'taka minal hikmati, atas hikmah yang telah kami berikan lawan engkau. Jadi Luqman Hakim ini disuruh Allah taala bersyukur lawan Sidin atas hikmah yang telah Allah taala berikan lawan Luqman. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur lawan Allah Subhanahu wa taala, maka sebujur-bujurnya inya itu bersyukur bagi dirinya sendiri. Karena apa? Li'anna thawaba syukrihi lahu, karena pahala inya bersyukur itu untuk dirinya juga. Ini sesuai lawan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, yakni la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika ikam mau bersyukur, maka akan aku tambah apa yang ikam syukuri itu. Tetapi jika ikam kufur, maka tunggulah, maka hadanglah, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Di antara tanda bersyukur, yakni kita taat dan bertakwa lawan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Sidin larang. Wa man kafara, maka barang siapa yang kufur lawan nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi, an-ni'mata fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah taala maha kaya an khalqihi, daripada makhluknya, hamidun, lagi beliau itu terpuji. Jadi Allah taala ini memiliki sifat ghani dan hamid. Jadi walaupun andai kata semua makhluk yang ada di bumi ini kada mau bersyukur lawan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi hina atau menjadi tidak terpuji atau kada sugih lagi. Allah Subhanahu wa taala kada memerlukan lawan makhluknya, apalagi lawan syukur makhluknya itu.
tetapi malah kita yang harusnya memerlukan lawan syukur ini. Karena apabila kita hakon bersyukur, maka yang kita syukuri itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahmudun fi sun'ihi, terpuji pada penciptaannya. Wadhkur, dan ingatlah, id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Ketika berpander Luqman lawan anaknya, hal keadaan Luqman ini menasihati lawan anaknya, ya bunayya, wahai anakku, tashgiru ispakin. Kalimat ya bunayya ini adalah kalimat yang ditasgir dengan tujuan ispakin, yakni untuk menambah rasa kasih sayang, memanggil dengan panggilan kasih sayang. Maka kalimat ya bunayya asalnya ya bani, maka diganti menjadi ya bunayya menggunakan wajan puailun untuk menambah rasa kasih sayang. Apa nasihat Luqman Hakim lawan anak sidin? Yakni ya la tusyrik billah, janganlah engkau sampai mensyirikkan, mensekutukan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'anna syirka billahi la zulmun azim. Karena mensekutukan, mensyirikkan atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sungguh kezaliman atau dosa yang sangat ganal. Faraja ilaihi wa aslama, maka anak Luqman Hakim tadi kembali kepada agama ayahnya, yakni agama Islam. Dapat kita ambil paham dan kita ambil pelajaran dalam pada ayat yang kedua ini, bahwa wasiat yang pertama yang diberikan Luqman lawan anaknya adalah pengetahuan tentang akidah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa pelajaran yang utama, yang paling utama yang harus kita berikan lawan anak kita adalah pelajaran atau pengetahuan tentang akidah, yakni pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang digawi Luqman Hakim di dalam ayat ini, wahai anakku, janganlah engkau menyembah kepada selain Allah taala. Karena apabila ikam menyembah lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu kezaliman yang sangat besar. Jadi kita amunnya nanti ada mendidik anak, maka pendidikan atau nasihat yang paling pertama kita ajarkan lawan anak kita adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila anaknya tadi sudah tumbuh dewasa, maka akan tertanam kuat di hatinya dari sejak kecil bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sebujur-bujurnya. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Ada satu semboyan daripada provinsi Kalimantan Selatan, yakni haram menyerah, wajah sampai ke puting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.